Halo, ini gua mau cerita kejengkelan gua sama hantu. Gua bilang bukan setan ya, ini hantu ya. Ini kejadiannya itu waktu gua kerja di Cimahi, di tempat terapi alternatif lah ya. Nah, jadi gua kan kerja di situ itu sekalian praktek di situ, gue juga tidur di situ gitu kan, disediain lah. Jadi rumah itu emang buat kita tidur sambil kita buat terapi orang di situ. Nah, itu rumah sebenarnya satu lantai, tapi atasnya itu dibikin kamar sama mezanin gitu. Jadi bisa lihat lah dari atas ke bawah tuh bisa lihat gitu kan, dari bawah ke atas juga bisa lihat gitu kan, los lah. Sekali waktu gue baru pulang. Gue inget banget, gue nonton Harry Potter dari Bandung. Gue pulang dari Bandung itu nonton Harry Potter jam 9 lewat, jam 9-an malam lah, sampai Cimahi tuh. Udah tuh, gue masuk kamar, gue udah beres mandi, gue udah siap-siap, udah beres lah pokoknya, udah mau tiduran. Udah pegang HP, udah siap-siap di kamar. Gue sendirian nih di tempat kerja nih. Yang lain kan pada pulang, namanya malam minggu kan. Pada pulang nih teman-teman gue. Nggak ada orang lah pokoknya di rumah, di tempat kerja tuh. Gue sendirian. Tahu-tahu ngejepret lampu satu kali. Gue keluar, gue naikin dong. Namanya ngejepret gitu kan. Gue naikin, cetrek, udah. Gue kunci, gue masuk lagi ke kamar. Baru naik lagi kasur, baru santai, ngejepret lagi lampu tuh. Dah gua keluar lagi, naikin lagi sampai 4 kali ngejepret kayak begitu. Yang keempat kalinya gua kesel kan. Nah, pas gua masuk pintu masuk itu kan langsung lurus ke mezanin kan, langsung kelihatan kan ke mezanin tuh ke atas. Gua lihat di atas itu ada laki-laki, ada perempuan, sama ada anak tanggung sekitar ya 10-12 tahun lah, anaknya laki. Mereka berdiri di atas tuh, mereka di situ ngeliatin gua, cengar-cengir kata gua tuh. Gua liat ke atas, pintu kan udah gua tutup kan, udah gua kunci. Gua tunjuk-tunjuk, gua maki-maki, lu ya pada kurang ajar, lu dasar setan lu semua, kata aku gitu, kata gua kan. Udah tahu gue sekarang di tempat ini sendirian, gak ada orang. Udah tahu gue lagi megang duit tuh di kamar tuh ada berapa juta duit no, belum gue transfer. Udah tahu di sini tuh lagi banyak maling yang masuk ke rumah. Udah tahu gue sendirian cewek, bukannya bantuin gue jagain rumah, bukannya jagain gue, bantuin gue jagain gue biar nggak ada maling yang masuk, kata gue gitu kan. Ini pakai dimati-matiin listrik segala macem, brengsek lu, dasar sialan lu pada, gua bilang gitu kan ke mereka. Mereka yang tadinya cengar-cengir pada diem aja ngeliatin gua gitu kan. Udah, terus gua bilang sama mereka tuh, awas lu ya, abis ini gua masuk kamar lu matiin lagi lampu, awas lu ya, gua abisin lu pada, gua bilang gitu. Padahal mah dalam hati gua nih, dalam otaknya gua bilang, emang gue mau ngerjain mereka gimana? Gue nggak tahu gitu kan, gue mau ngerjain mereka gimana gitu kan. Udah tuh, tapi gue masuk kamar lah sambil gue kesel. Bener dong, bener itu nggak mati-mati lagi listrik. Dan mulai besok itu, yang biasanya komputer temen gue rusak, sebulan itu bisa 2 kali 3 kali dibenerin, katanya di shutdownnya langsung, nggak pakai tahapan, langsung dimatiin katanya gitu kan. Itu nggak pernah lagi rusak. Yang namanya siang suka ngejepret. Coba bayangin, 1300 watt siang, kita cuma nonton TV, masak nasi udah beres, jadi tinggal ngangetin, terus nggak ada apa-apa lagi. Paling cuma sanyo sekali-kali kalau nyala gitu kan. Masa ngejepret kayak begitu? Di mana coba? Nggak mungkin kan. Tapi sejak hari itu, besokan itu dari hari Minggu itu sampai gua
berhenti kerja dari situ sampai sekitar 2 bulan 3 bulan ke depannya itu nggak ada lagi yang namanya ngejepret, mau siang mau pagi mau sore mau malam, nggak ada lagi ngejepret, nggak ada apa-apa. Habis gua marahin tuh sekeluarga, gua kesel lah. Ntar malam-malam ada bunyi sendal jalan, temen gua kagak ada gitu kan, ada bunyi sendal jalan, ada pocong lah turun gitu kan, sampai gua jengkel, lu nonton TV sono tuh, kata gua, lu nonton sono, gua males nonton TV kalau ada lu, gua bilang ke pocongnya. Entar kamar mandi lah ada bunyi air kerannya dibuka apa segala macem, ada aja. Tapi benar, dari situ udah nggak ada apa-apa lagi. Intinya kita manusia emang pasti ada takut. Gue juga ada takutnya ngelihat makhluk halus, ya jujur aja gue juga ada takutnya. Gue bukan manusia berani. Cuman gimana caranya kalau gue makin gue dikerjain, makin gue ditantangin, gue jadi ngelawan. Berubahnya itu bukan jadi semakin takut. Gue harap kalian nih teman-teman bisa kayak gue. Kalau diisengin sama mereka, ya kalau mereka terus-terusan ngisengin kita, rubahlah rasa takut kita itu jadi rasa kesel, jadi kita bisa berani ngelawan gitu, ngelawan mereka. Insya Allah kok mereka juga nggak terlalu gimana, nggak bakalan gimana-gimana kok kalau kita berani ngelawan kayak gitu. Ngelawan mereka itu sama kayak ngelawan anak laki-laki yang tahu kalau kita takut sama kucing. Kan anak laki kan kalau tahu kita suka takut sama kucing kan suka dilempar-lemparin kucing ya ke kita ya. Hayo lu, hayo lu, hayo lu. Tapi kan begitu kalau kita, enggak aku udah nggak takut lagi. Terus emang dilempar terus kita walaupun takut tapi kita diem malah kita mainin kucingnya. Kan buat anak laki udah nggak seru lagi. Nggak seru, dia udah nggak takut sama kucing, udah nggak seru. Sama makhluk halus pun gitu. Kalau kita udah nggak takut lagi sama mereka, bagi mereka juga udah nggak seru. Udah nggak seru nih orang, udah nggak asik, ditakut-takutinnya dia udah berani sama kita, udah percuma. Harus kayak gitu ya.